kita banyak sekali kasus-kasus tentang anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan pengayoman, pemeliharaan dari keluarga, justru keluargalah yang menelantarkannya, bahkan menyiksa atau sampai membunuhnya. Oleh karena itu, kelas 12B1 SMA Negeri 12 Depok mengupas kasus kekerasan ini sebagai bentuk dari tindakan terhadap pelanggaran hak sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga undang-undang yang lainnya yang terkait. Kita saksikan 12B1 SMA Negeri 12 Depok. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kasus yang menikah dan melakukan melantarkan anak. Selanjutnya saya serahkan kepada Prasetya. Ini kita mengambil dari pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap fakir miskin dan juga anak terlantar wajib dipelihara oleh negara. Tetapi banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang terdapat anak terlantar, anak yang mendapatkan kekerasan dan juga ditelantarkan dari lingkup keluarganya sendiri. Contoh nyatanya ada pada kasus tahun 2024 di Kota. Saya akan menampilkan analisis kasus sekaligus dampak dengan monolog. Anak harusnya dilindungi, bukan disakiti. Tapi kenyataannya banyak yang menjadi korban eksploitasi dan penelantaran. Negara baru turun tangan setelah laporan dari warga. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang merampas hak anak. Aku kehilangan masa kecilku. Yang tersisa hanya luka, trauma, dan kenangan yang menyakitkan. Mereka seharusnya melindungiku, justru menyakitiku. Orang-orang baru peduli setelah aku ditemukan dalam keadaan parah. Masyarakat kaget, marah, tapi semua itu terlambat. Dan negara baru bergerak saat aku sudah hancur. Itu ada fakta-fakta yang jelas. Jadi bisa dilihat kalau adanya hubungan orang tua yang tidak konsisten sehingga anak itu menjadi korban dari emosional tentunya. Lalu yang kedua karena kurangnya edukasi tentang hak anak. Banyak banget orang tua yang masih minimnya tentang edukasi ini. Nah karena kurangnya ini jadinya harusnya anak itu kan disayangi, dilindungi, terus dijauhi dari kekerasan kan. Nah karena kurang pemahaman itu, jadi orang tua itu sering merasa tindakannya biasa aja atau bahkan sudah merasa cukup atas didikan yang padahal itu masih banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki dalam hidup ini. Itu adalah pihak yang kedua. Jadi yang pertama itu korbannya yang berusia AMK dan itu anak perempuan yang masih berusia 7 tahun. Lalu yang kedua itu orang tuanya yaitu ayahnya yang berusia SR 40 tahun dan seterusnya berusia SNK yang berusia 40 tahun. Lalu selanjutnya itu polisi yang berorganisasi hakim ini. Selanjutnya itu ada dinas sosial yang memberikan perawatan medis dan psikologis terhadap korban. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat sekitar yang menentukan dan melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya ada penyebab yang akan dibacakan oleh Rinsu dan Sito. Aku anak pinggiran. Kasih yang kuharap hanya bayangan yang samar. Tangisan kecil
ibu. Di balik tembok keluarga bermasalah. Hubungan ibu dan pasangan penuh kekerasan. Aku terjebak dalam cinta orang dewasa. Ayah iri jadi rantai. Lingkungan hanya menatap, terlambat melapor, hingga jeritku tenggelam dalam malam yang panjang. Hak anak tak dikenal, edukasi tak pernah datang. Orang tua tak sadar tindakan melawannya hukum. Ekonomi yang sangat sempit, jiwa orang tua terhimpit. Stres menjelma jadi amarah yang membakar. Tak ada negara yang singgah sebelum aku rapuh. Hingga aku terlantar, hilang tanpa pelukan utuh. Solusi yang akan dibacakan oleh Sinta dan Dini. Oke, solusi hukumnya ini pasal 34 Undang-Undang 1945 berjanji pasti anak yang terlantar harus dipelihara oleh negara. Namun di sudut rumah yang gelap dan dingin, tangis kecil pecah, kasih sayang tak datang menghampiri sang anak. Polisi datang membawa cahaya, menjemput nama ibuku tersangka. Ia ditahan di balik jeruji karena luka yang ditinggalkan padaku tak terganti. Hukuman 15 tahun jadi bayangan. Denda miliaran menanti sebagai beban. Namun, adakah hukuman yang sepadan untuk hidup kecil yang dirampas oleh kehangatan? Pengadilan nanti yang menentukan akhir. Namun, pesan ini harus menjadi pengingat bahwa pasal 34 bukan hanya tulisan di kertas, tapi janji suci negara untuk menjaga setiap jiwa yang hidup. Untuk solusi keempat, di kelurahan berdiri posko perlindungan, tempat laporan cepat jadi penyelamat. Orang tua belajar pola asuh penuh kasih agar luka tak lagi diwariskan oleh dari RT, RW, sekolah dan masyarakat bersatu menjaga anak dengan hangat. Guru jadi pelapor, tanda segera terlihat, masa depan terselamatkan, harapan tetap lekat. Sekian pemaparan materi dari saya. Dari kampus saya, apakah Bapak ekonomi ada ingin bisa nggak? Ada yang ingin bertanya? Maka rekan saya secara materi dari kampus ekonomi. Terima kasih banyak sudah memahami materinya dasar banget. Di sini dari kelompok kami mau nanya, menurut kelompok kalian itu apakah lebih baik itu fokus kepada rehabilitasi dari kedua orang tuanya atau fokus untuk membuat lingkungan baru kepada anaknya? Mungkin dia kan kena mental ataupun kena trauma berat. Lebih baik kita tuh sebagai masyarakat itu kita fokusnya ke orang tuanya dulu atau ke anaknya dulu kayak gitu. Terima kasih untuk Bapak dan Bang Omi. Izinkan kelompok saya untuk berdiskusi sebentar. Ingin menjawab pertanyaannya, mungkin dari kelompok kita itu lebih fokus kepada rehabilitas anaknya, karena gimana tuh si anak ini kan udah pernah kekerasan dari orang tuanya, yang dimana tuh mentalnya kena. Dan juga kalau misalnya fokus ke orang tuanya, nanti si anak ini bagaimana? Ya, aku ingin menambahkan karena kalau misalkan kita lebih fokus ke orang tuanya itu kan udah diambil tangan sama kepolisian. Jadi kita itu udah bisa menyerahkan perlakuan orang tuanya ini ke pihak yang berwajib. Nah, kalau misalkan kita ambil ke anak yang karena mental anak di bawah umur
itu terkesan lebih sensitif karena mereka itu belum mengenal apa yang dirasakan oleh anak-anak seumur yang harusnya mereka itu merasakan kesediaan, kesenangan ataupun yang mendapatkan kemampuan baik dari orang tuanya dari pola asuh dan misalnya, tapi dia malah mendapatkan itu sebaliknya. Apakah dari semua itu gak ada yang peka terhadap kondisi anaknya ataupun misalkan kan dari orang baik, apa dari kondisi monster ini gak peka terhadap hal tersebut, atau dari hal tersebut. Bahkan bahwa ada penjelasan bahwa warga bertemu dengan anak tersebut dalam kondisi yang sudah parah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada pendekatan lebih lanjut dari warga sebelum terjadinya peristiwa yang lebih parah ini. Dapat disimpulkan bahwa lingkungannya itu nggak peka dan nggak ada yang peduli sama anak itu. Dan apakah dari tetangga sekitar misalkan samping rumahnya ataupun keluarga dekatnya kayak tante, om itu nggak ada yang peka aja sampai kejadian seperti itu kan? Dari latar berita yang kita ambil ini, beliau ini jauh dari keluarga dekat. Dan aku baca artikelnya itu, anak ini itu emang dari dulu sejak orang tua ayah yang kandungnya itu meninggal, beliau ini mulai ditelantarkan sama ibunya, entah itu disuruh mamen, entah itu disuruh mencari nafkah untuk dia bertanggung diri sendiri. Sedangkan ibunya ini sendiri itu menikah lagi dengan si AMP ini, yaitu suami ayah tiri si anak ini. Jadi semenjak beliau menikah atau membangun rumah baru, bisa jadi anaknya ini tuh udah nggak pernah diurus lagi. Kalau untuk tetangga sekitar, kemungkinan itu banyak dari berita-berita yang kita tahu ya, orang tua itu mungkin di depan tetangganya tuh baik, tapi di dalamnya itu bisa aja menyakiti anaknya. Terima kasih. Kalau dari teman mama ini nikah lagi, saya ini nikah lagi. Nah, apakah mama ini juga terlibat dalam hal tersebut atau dia ini sudah tahu tapi dia membiarkan ataupun dia terlibat juga tapi dia nggak ikut tertarik dari pihak kedua aja? Lagi, betul, suaminya terlibat, malah suaminya ini lebih parah dari ibunya. Mungkin dia tuh lebih kasar sikapnya daripada ibunya sendiri. Nah, mungkin di sini ibunya yang membiarkan kalau misalkan tahu anaknya sendiri itu disakiti sama suaminya, tapi dia tuh kayak bodo amat lah, yang penting gue dapet duit, mungkin bahasa kasarnya seperti itu. Nah, makasih jawabannya. Di sini aku juga mau nanya juga, di sini kasusnya itu terungkap itu karena faktor dari kepolisian yang udah melihat atau dari tetangga yang melakukan itu? Ya, jadi kasus ini terangkat karena ada laporan dari warga ke pihak polisi, jadi baru kasus itu terungkap. Masukin pertanyaan pertama kan tadi jawabannya itu fokus ke rehabilitasi anaknya ya, aku setuju banget. Tapi kalau misalkan fokus ke anaknya aja, apakah mungkin masalah kekerasan anak di masyarakat tuh bisa benar-benar hilang? Harusnya kan kayak ada pemerintah ambil solusi lain itu untuk memastikan bahwa kekerasan anak di masyarakat itu bisa benar-benar hilang, karena kan pasti kasus kekerasan anak bukan cuma ini aja kan, pasti di luar banyak kan. Menjawab juga sebenarnya fokus terhadap anak itu bukan fokus satu tujuan itu aja, jadi kita tuh bertahap, jadi anak dulu baru ke orang tuanya. Karena pertanyaan di nomor 1, prioritas mana yang kita dahulukan untuk merehabilitasi hal tersebut begitu. Iya, aku mau nanya lagi, kira-kira dari pemerintah ada nggak solusi lanjutannya biar nggak ada lagi gitu loh kekerasan anak? Oke, aku ingin menjawab dari pertanyaan Ziza yang tadi, yang dimana tuh apa sih peraturan lanjutan dari si pemerintah sama DPR ini. Jadi mereka itu membuat peraturan undang-undang nomor 35 yang dimana tuh tahun 2014 yang artinya itu perlindungan anak, yang dimana tuh sekarang tuh perlindungan anak ini sebagai tanggung jawabnya dari pemerintah, dan juga undang-undang ini mengatur tanggung jawab negara juga. Nah, di sini tuh orang tua dalam kan banyakkan kasus yang tadi kita telah presentasiin, anak itu kan nggak terlindungi. Jadi ini pemerintah DPR ini melindungi anak dengan menggunakan Undang-Undang Dasar
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana perlindungan anak. Nah, perlindungan anak ini tanggung jawab DPR, Presiden juga negara. Nah, kasus ANK di Balikpapan menegaskan bahwa perlindungan anak di Indonesia itu dilengkap meskipun sudah ada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara sering baru bertindak setelah korban dalam kondisi parah. Sementara masyarakat dan lingkungan sekitar terhambat di deteksi. Karena itu diperlukan penegakan hukum yang tegas kepada pelaku sekaligus upaya pencegahan melalui edukasi, pola asuh, penerapan aktif masyarakat dan pengawasan lingkungan agar hak anak benar-benar terlindungi. Oke, saya akan serahkan ke Elsie. Demikian rangkaian presentasi hari ini. Semoga dapat memberi manfaat. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan capaian pembelajaran kelas 12 di semester 1 pada elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dan merumuskan solusi dari permasalahan tersebut sebagai upaya perlindungan hukum. Kelompok puisi sudah memperagakan dan mencapai capaian tersebut dengan sangat baik. Mereka menampilkan permasalahan, solusi dan sebagainya melalui media puisi. Kreatif, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat pelajar yang lainnya. 12 B1 Terima kasih. Salam Pancasila.